Inilah Injil suci menurut Lukas. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari atas. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Para murid menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bersama Gereja Katolik sejagat, hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah seruan Yesus dalam Injil yang barusan kita dengar tadi. Ini adalah pesan terakhir Yesus sebelum naik ke surga, yang diterima oleh gereja bukan semata-mata sebagai kata-kata perpisahan biasa, melainkan sebagai mandat apostolik, amanat agung, sebagai misi utama dari karya kerasulan gereja. Tetapi perlu diingat, Gereja Katolik bukanlah lembaga sosial atau badan amal. Gereja Katolik juga bukan NGO atau penjaga perdamaian biasa. Bukan pula pembela hak asasi manusia atau pemerhati lingkungan belaka. Bahwa Gereja Katolik melakukan peran-peran tersebut dalam karya kerasulannya, itu memang benar. Akan tetapi, evangelisasi yang dilakukan oleh gereja tidak sama dengan advertising atau marketing. Di balik itu semua ada motif adikodrati yang sungguh ilahi dari semua yang dilakukan oleh gereja. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Gereja Katolik merawat orang-orang sakit di rumah-rumah sakitnya, ketika Gereja Katolik mendidik manusia dari berbagai suku, agama, dan bangsa di sekolah-sekolah serta universitas-universitasnya, ketika Gereja Katolik merawat para lanjut usia, orang-orang sekarat, pengemis dan gelandang, korban narkoba maupun kekerasan seksual, anak-anak jalanan, dan para penyandang cacat di rumah-rumah perawatan dan pusat-pusat rehabilitasinya. Bahkan ketika Gereja Katolik melakukan penggalian arkeologi, penelitian ilmiah di berbagai bidang, dan menjelajah luar angkasa sebagaimana dilakukan oleh berbagai lembaga risetnya, itu semua semata-mata dilakukan oleh Gereja Katolik karena kesetiaannya pada mandat apostolik, amanat agung, misi utama yang diterimanya langsung dari Tuhan
dan Penyelamat Yesus Kristus, yakni dalam namaku berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara-saudari yang terkasih, sangat menyedihkan manakala ada begitu banyak putra-putri gereja saat ini yang mulai melupakan motif adikodrati, tugas ilahi, serta panggilan kerasulan suci dalam segala karya yang dilakukan. Adalah suatu kegilaan bila mana kayu salib, arca Tuhan dan para kudus, atau simbol-simbol Katolik lainnya harus diturunkan dari sekolah-sekolah dan rumah-rumah sakit. Lebih buruk lagi ketika doa dan misa bersama ditiadakan, bahkan mengawali semua aktivitas dengan tanda salib pun harus dikesampingkan demi toleransi yang keliru. Toleransi akan menjadi salah dan membinasakan jiwa manakala identitas kekatolikan dan panggilan serta tugas evangelisasi kita justru diabaikan karenanya. Usaha menghilangkan identitas dasar Katolik semacam itu hanyalah awal dari kesesatan yang lebih besar, yang mencoba mengkerdilkan atau malah menghilangkan sama sekali jiwa misioner yang justru mendasari semua karya Allah yang dengan setia dikerjakan oleh Gereja Katolik. Tidak mungkin kita berkarya bagi Allah tanpa membawa pula jiwa dan misi Katolik yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri ke dalamnya. Hai putra-putri gereja, jangan pernah lupa akan misimu. Misimu adalah memberitakan sukacita Injil kepada segala makhluk secara otentik. Segenap hidup dan karyamu dalam situasi apapun dan dimanapun Tuhan menempatkanmu, kerasulan suci ini haruslah menjadi tugas dan misi utamamu. Kalau apa yang kita lakukan saat ini tidak memiliki semangat misioner, kehilangan identitas Katolik, membuat kita harus berseberangan atau menentang ajaran iman dan tradisi suci gereja, maka sudah pasti apa yang kita lakukan bukanlah evangelisasi. Kita telah jatuh ke dalam jerat dan perangkap si jahat, bapa dari segala dusta. Dengan demikian, bukan Injil yang kita beritakan, melainkan pemahaman pribadi kita yang keliru dan sesat tentang tujuan eksistensi kita, baik di dunia ini maupun di dalam gereja. Semoga hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini membawa kita pada kesadaran iman akan panggilan suci kita untuk bersukacita secara otentik sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah yang dengan setia diwartakan oleh gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu kisah fiktif demikian. Ketika Yesus baru saja naik ke surga, pada waktu itu terjadi percakapan antara Yesus dengan malaikat Gabriel. Kata malaikat Gabriel, "Tuhan, Engkau pasti menderita sekali ketika bergantung pada kayu salib di Golgota itu." Jawab Yesus, "Benar. Waktu itu saya menderita sekali sampai saya berteriak, 'Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan daku?'" Kemudian malaikat Gabriel bertanya lagi, "Tetapi apakah umat manusia tahu bahwa Engkau mencintai mereka sampai Engkau rela digantung pada salib?" Jawab Yesus, "Sampai sekarang cuma beberapa orang yang tahu bahwa saya mati untuk mereka." Malaikat Gabriel bertanya lagi, "Lalu, apakah yang telah Engkau perbuat supaya umat manusia
tahu bahwa Engkau mencintai mereka sampai harus mati di kayu salib?" Jawab Yesus, "Saya sudah memberitahukan kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, dan murid-murid lainnya untuk menceritakan kepada orang-orang lain bahwa saya mencintai mereka. Mudah-mudahan orang-orang lain itu akan menceritakan kepada orang lain lagi, sehingga semua orang sampai ke ujung bumi tahu bahwa saya mati di salib untuk menebus dosa-dosa mereka." Karena merasa kurang puas, malaikat Gabriel bertanya lagi, "Tapi bagaimana kalau mereka lupa atau capai atau tidak berminat? Saya kira Tuhan harus membuat rencana yang lain." Sambil memandang mata malaikat Gabriel, Tuhan Yesus menjawab, "Gabriel, sampai sekarang saya belum punya rencana yang lain. Hingga saat ini saya percaya dan menggantungkan harapan saya pada mereka." Saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya kenaikan Tuhan ini, kita diajak untuk menghayati dan meneruskan nilai-nilai Kristiani yang diwariskan Yesus kepada gerejanya melalui sikap hidup kita yang mendatangkan kegembiraan dan sukacita bagi sesama. Ini berarti kita diajak untuk menampilkan suatu cara hidup dan perilaku yang membuat sesama mengantisipasi surga. Secara konkret berarti kita menjadi rejeki bagi yang lapar, menjadi tumpangan bagi yang asing, menjadi harapan bagi yang ragu. Memang sebagai orang-orang Katolik, kita dipanggil untuk mengikuti Kristus yang telah lebih dahulu terangkat ke surga. Mata kita boleh mengarah ke surga, tetapi kaki kita masih berpijak di dunia. Kita mengikuti Tuhan ke surga dengan mata, tetapi telinga kita harus terbuka terhadap jeritan penderitaan dan kesengsaraan sesama kita. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi harus realistis terhadap konteks di mana kita hidup. Maka marilah dalam perayaan ini kita berdoa, semoga kita yang merayakan hari raya kenaikan Tuhan dimampukan untuk tetap mengusahakan nilai kebajikan Kristiani, yakni iman, harap, dan kasih yang sejati dalam pergaulan dan seluruh aktivitas hidup kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah syair lagu profan berbunyi demikian, "Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh kejamnya dikau, teganya dikau padaku. Sakitnya hati ini sayang, namun aku rindu." Gereja menatap Tuhan yang tampak mengangkasa, namun tidak mewartakan Tuhan yang hilang. Yesus pergi, tapi bukan meninggalkan kita. Dia tidak kelihatan, tapi bukan absen. Dia pergi, tetapi akan datang kembali. Dan kedatangannya lah, itulah yang kita rindukan. Terkadang kita tidak rindu akan Tuhan, karena kita berpikir bahwa kita sudah mengurung Tuhan dalam pengalaman iman kita. Kaum berjubah seperti para imam, bruder, suster berpikir bahwa mereka sudah mengurung Yesus di dalam kongregasi mereka. Para teolog pun berpikir bahwa mereka sudah mengurung Yesus di dalam buku-buku dogmatis. Kardinal Newman menulis demikian, "Andaikan saja Tuhan tidak rindu pada dirimu, seperti Anda tidak rindu pada Tuhan, apa yang Anda lakukan? Anda akan menyebut-nyebut namanya seperti pengemis. Kristus Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku." Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci, dan dengan gembira mengucap syukur,
Sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga, kami ditinggikan, dan sebagai anggota tubuhnya, kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus, Kepala Gereja, yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.